warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Di tengah-tengah aktivitas keluarga ya, hari Sabtu dan Minggu biasanya menjadi hari keluarga. Semoga tetap dimudahkan untuk bisa sejenak ya kita bersilaturahmi, membahas sebuah tema yang nggak akan pernah habis dibahas sebetulnya. Tema tentang ini jadi bagian yang sangat penting yang insya Allah kita sama-sama meniatkan waktu me time kita sejenak ini ya. Waktu me time kita sejenak ini kurang lebih selama 1,5 jam ya ke depan bisa menjadi sesuatu yang jadi gambaran ya untuk kita. Saya atas nama Firdaus Amani menyampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang sekarang sudah bergabung, kepada ayah bunda. Apa yang akan kami lakukan dalam series Amazing 6 tahun pertama ini adalah sesuatu yang kami niatkan insya Allah menjadi salah satu bagian dari dakwah keluarga dari Firdaus Amani insya Allah, karena memang ternyata selama 8 tahun ini kami menyimak bab 6 tahun pertama ini menjadi 6 tahun yang paling sering jadi masalah gitu ya. Nanti kita ngobrol banyak lah, ada Teh Maya, ada Bunda Sri nih. Kalau saya sama Teh Maya sebagai rekan satu profesi mungkin nanti akan lebih kebayang dengan ayah bunda sekalian gitu ya. Kenapa ternyata bahkan dalam keberjalanan di 6 tahun pertama banyak hal yang dalam 6 tahun itu ternyata tidak sama ya Teh Maya ya dengan teori-teori yang selama ini barangkali kita pelajari di psikologi gitu ya. Ternyata banyak hal yang itu bukan hanya perlu teori ya Teh Maya, tapi juga ternyata butuh sekali banyak kita untuk meraih kemampuan kita untuk bisa mengenali situasi dan sebagainya. Ternyata tuh banyak sekali faktornya gitu, sehingga saya dan teman-teman psikolog di ini selama kurang lebih concern ya di 3 tahun terakhir ini, memang kita akhirnya mendalami pendekatan berbasis fitrah gitu. Pendekatan berbasis fitrah ini menjadi salah satu pendekatan yang kami coba aplikasikan ya dalam praktek-praktek psikologi, karena ternyata urusan tentang mendidik anak itu bukan urusan dunia saja gitu, tapi urusan akhiratnya justru lebih banyak ya gitu. Jadi kita tidak bisa mendidik anak tapi kita nggak pakai sudut pandang yang lengkap tentang anak-anak kita. Dan dalam hal itu teori-teori psikologi tidaklah cukup gitu ya. Teori-teori psikologi itu tidaklah cukup ya, karena ternyata untuk menghadapi anak tantrum itu bukan cuma harus hafal apakah perkembangan emosinya gitu ya. Tapi banyak hal lah, karena saya lebih senang menyebut perjalanan kita sebagai orang tua tuh bukan cuma perjalanan mengasuhnya anak-anak ya, tapi sebenarnya perjalanan spiritual gitu, karena semuanya akan belajar, semuanya akan melalui proses untuk berkembang, untuk bertumbuh, anak-anak kita juga gitu. Sehingga memang saya pribadi sebagai psikolog merasakan pendekatan berbasis fitrah ini nyaman banget ya, nyaman banget, karena kita bisa melihat masalah tanpa perlu mencari-cari masalahnya gitu ya. Tapi kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang agak berbeda ya. Kalau dulu barangkali pendekatan psikologi pada umumnya, di sini ada beberapa rekan-rekan saya sebagai psikolog juga yang bergabung. Kalau biasanya kita diajarin dari sisi psikodiagnostika tuh, kalau ada klien datang kita cari-cari ya, cari-cari masalahnya apa. Proses kita melakukan basis fitrah itu sebetulnya ada satu pendekatan yang lain yang unik ya, di mana kita mencoba untuk banyak lihat cahayanya. Justru ada ke klinik, ke biro tuh banyak di antara mereka tuh Teh Cita, Teh Maya, Teh Naima, dan teman-teman ada Teh Nunik dan teman-teman psikolog di Amani itu justru saya sering bilang, coba kita pandai-pandai lihat cahayanya ya gitu. Di antara semua hal yang barangkali dirasa gelap orang tua, kita coba lihat jadi cahayanya. Saya mau share screen satu slide saja, Teh Cita boleh ya? Saya coba satu slide. Enggak, Teh. Satu slide saja, mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya. Kalau saya sebut apa goals dari apa yang akan kita lakukan sepanjang 1 bulan ke depan dalam proses belajar series ini gitu ya. Saya berharap ya, saya teman-teman psikolog di Amani gitu, saya berharap kita bisa sama-sama belajar insya Allah ya sebagai orang tua untuk melihat anak kita tuh kayak taman bunga begini Bun, yang indah, yang cantik, yang wangi ya, yang setiap warna-warna berbedanya tuh kita ngerti
apa sih ini tuh apa, ini tuh semua hal yang dari kalau bahasa sayanya semua hal dari diri dia tuh menjadi hal yang menakjubkan untuk kita begitu. Jadi memang ini adalah sebuah spiritual journey ya, karena untuk bisa melihat anak kita kayak begini tuh susahnya luar biasa ya gitu. Dan apalagi di situasi pandemi seperti ini, anak-anak bareng sama kita 24 jam, dipotong waktu tidur ya, untuk kita bisa melihat anak-anaknya tamat bunga, Masya Allah ya, satu proses yang susah. Jadi sebenarnya cita-cita kita begini, Bun. Dan ini ternyata hal yang barangkali sering hilang dari anak-anak kita gitu. Ketika orang tuanya aja udah susah lihat kebaikannya, melihatnya seperti taman bunga, kita susah untuk meminta dia bisa survive, beradaptasi dengan lingkungannya gitu kalau orang tua sendiri tidak mengenalinya ya. Nah jadi nanti selama 1 bulan kita akan ngelatih ini Bun, kita akan ngelatih ini karenanya proses coaching tuh saya rasa nggak cukup hanya webinar selama 2 jam, tapi kita pengen ngelatih ini ya, kita ngelatih ketajaman mata kita sebagai orang tua, ngelatih ketajaman mata kita sama orang tua untuk lihat anak-anak kita dengan indah gitu ya, dengan hal-hal baiknya. Karena kita banyaknya selama ini anak-anak kita tuh nggak kelihatan indahnya karena bisa jadi kita salah pakai kacamatanya, Bun. Ini yang kenapa tema 6 tahun pertama menjadi hal yang penting gitu ya. Suka salah pakai kacamatanya. Kita sering kali sibuk pakai kacamatanya orang dewasa ya, yang senangnya teratur, yang senangnya hal-hal yang bersih, yang senangnya hal-hal yang damai gitu ya. Sementara nanti kita akan lihat kenapa di 6 tahun pertama tuh justru luar biasa banget, banyak unpredictable moment, luar biasa banget, banyak hal-hal yang bikin sakit kepala, hal-hal yang mungkin banyak banget yang nggak bisa kita kontrolnya gitu ya gitu. Dan kesalahan penanganan anak-anak kita pada 6 tahun pertama ini ternyata nanti efeknya panjang ya. Nanti kita akan lebih lanjut. Jadi kenapa materi-materi ini kami pecah jadi 5 bagian ya. Bagaimana kemudian nanti kita merekatkan bondingnya, kemudian nanti kita belajar sama Bunda Sri, kenapa ego itu harus dirawat, nanti kita akan ngobrol. Kenapa sih justru di bab ini tuh pondasi iman itu dimulai, dan pondasi iman itu ternyata bukan dengan aturan-aturan yang sifatnya syar'i ya, tapi menanamkan cintanya itu seperti apa. Kenapa harus main gitu ya, kenapa pondasi fisik dan motorik itu penting dan sebagainya. Jadi ini dalam rangka ke sini ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya lagi ya. Nanti kita akan diskusikan. Nanti goals kita ke sini Bun. Ya, jadi goalsnya tuh ini master plan pengasuhan 14 tahun yang Amani coba susun ya. Dan kita nanti masuk ada di area sini ya. Ayah Bunda bisa melihat bahwa proses perjalanan kita mengasuh ya, saya sebut master plan pengasuhan karena ini satu periode yang heroik sekali ya, dari sejak dia lahir sampai sekurang-kurangnya kita nganterin dia selama 14 tahun ya. Ada beberapa hal-hal hak-haknya yang harus dia dapatkan sehingga nantinya ini yang akan kita wariskan di setiap fasenya ya. Jadi insya Allah nanti dari Amani akan ada kelas belajar ini bertahap Bun. 1 bulan ke depan tuh kita beresin dulu di 0 sampai 7. Ya, jadi ayah bunda yang punya anak di bawah 6 tahun, kita akan sama-sama beresin nih, pelajari sebetulnya apa sih sehingga kacamata kita dalam melihat hal ini tepat ya gitu ya, tepat dan kita tahu bagaimana handlingnya ya. Karena di 6 tahun pertama kita akan ngewarisin 2 hal ini, Bun. Kita akan mewarisi kesadaran diri untuk anak-anak kita, dan kita akan ngewarisin dia tentang bagaimana dia bisa menerima dirinya apa adanya. Nah, 2 hal ini, Bun, nantinya akan jadi bab yang penting untuk nganterin dia ke bab yang selanjutnya. Di bab selanjutnya ini nanti di usia 7 sampai 10 tahun. Jadi kemarin banyak juga pertanyaan, Teh, apakah ini proses belajarnya untuk kita yang punya anak di bawah 6 tahun aja gitu ya. Soalnya anak-anak semuanya sudah besar-besar katanya, sudah pada usia SD. Saya sebut kelas ini boleh diikuti juga oleh ayah bunda yang punya anak-anak di atas usia 6 tahun ya. Karena ternyata banyak kasus yang terjadi justru kita akan melihat ini Bun, problem-problemnya di sini. Jadi ketika kita di usia SD nggak ketemu nih regulasi dirinya, kepercayaan dirinya, itu ternyata nanti ngefek juga ada hal yang barangkali kita perlu remedial di 6 tahun pertamanya ya. Dan begitu seterusnya, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan sampai nanti kita coba juga pelajari bedahnya bertahap per usia ya. Selama ini banyak yang belajar tentang fitrah, mungkin ada yang sudah banyak baca bukunya yang nggak habis-habis mungkin ya dibacanya ya karena bukunya tebal. Banyak yang mengeluh ini TOP sebenarnya gimana sih aplikasinya gitu. Nah, kurang lebih nanti insya Allah
kita akan belajar bagaimana aplikasinya ya. Ini hak-hak anak, saya sering sekali menyampaikan ini di berbagai sesi-sesi parenting ya, ini hak-hak anak yang perlu dipenuhi. Kita akan sama-sama pelan-pelan belajar selapis demi selapis untuk bisa memenuhinya ya. Seperti itu Bunda. Jadi kurang lebih itu barangkali gambarannya. Saya kalau tidak salah punya gambarannya deh. Mudah-mudahan sih kita tidak masuk ke sini ya Bun. Sebentar. Oke, nah ini dia Bun. Jadi selama 8 tahun ini kami meriset di Amani itu dari masalah-masalah konseling. Di 6 tahun pertama tuh kenapa jadi krusial? Karena kalau di 6 tahun pertamanya anak-anak kita nggak ngerasa aman, dia nggak ngerasa nyaman sama dirinya, penerimaan dirinya tidak terbentuk, bondingnya tidak terbentuk, itu kesananya jadi lebih macet Bunda. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang kami lakukan dalam program ini latar belakangnya itu ya, latar belakangnya adalah kesedihan kami sebetulnya, keresahan kami di ruang-ruang konsul gitu ya. Kami seringnya ketemu anak-anak sudah di usia ini Bun, datang ke ruang konsul di usia 14 tahun, di usia 21 tahun ya. Kita ketemu anak-anak yang sudah usia 14 tahun tapi nggak kenal sama dirinya sendiri, mereka serba salah gitu ya. Bahkan belakangan ini kami menemukan banyak klien-klien yang di atas 14 tahun tapi binar matanya tuh sudah redup gitu ya, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, sudah tidak ada semangat untuk sekolah, tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada semangat dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Berat Bun, berat. Karena perjalanan kita nganter dan ngasuh mereka adalah justru kita mempersiapkan mereka agar mereka bisa hidup tanpa kita kan ya. Itu Bunda. Jadi mudah-mudahan tergambar apa yang akan kita bahas ya. Nanti satu persatu nanti saya akan panggilkan. Di sini ada Bunda Maya, di sini ada Bunda Sri ya. Kita akan panggilkan supaya ayah bunda lebih kebayang memang kenapa sih itu menjadi hal yang penting ya.